Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya, Pak Aziz. Hari ini untuk konseling kita atau bimbingan konseling kita mengenai bimbingan kelompok. Perlu Pak Aziz beritahu pada kalian untuk langkah-langkahnya ya. Nanti didengarkan baik-baik. Untuk bimbingan kelompok ini nanti akan ada tahap pendahuluan, tahap transisi, tahap inti dan tahap penutup. Ya. Terus untuk langkah-langkahnya nanti Pak Aziz selaku pimpinan atau ketua kelompok dan kalian adalah anggotanya. Dan juga hal yang perlu kalian ingat dalam bimbingan kelompok nanti, Pak Aziz akan terapkan juga asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi nanti saat kita menyampaikan ide atau masalah kita harus bisa menjaga rahasia apa yang teman kalian sampaikan atau masalah yang akan dia sampaikan. Jangan sampai masalah itu nanti kalian ceritakan ke luar atau ke orang lain. Itu syarat yang pertama. Terus untuk syarat yang kedua ada asas keterbukaan. Silakan nanti untuk menyampaikan ide ya, tidak usah takut ya. Sampaikan ide kalian, sampaikan masalah kalian. Pokoknya saat bimbingan kelompok ini tidak ada yang menutup-nutupi atau lagi yang bersembunyi dari masalahnya. Karena kita nanti akan ada topik yang harus kita bahas dan ada masalah yang harus kalian sampaikan. Terus yang berikutnya ada asas kesukarelaan. Jadi siapapun dan apapun itu sampaikan saja dan tidak ada yang keberatan untuk menerima ide ataupun gagasan dari temannya. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Apa itu normatif? Harus bisa menghargai teman yang lainnya. Jadi kalau ada temannya mengucapkan atau menyampaikan masalah, kalian malah jangan mengejeknya. Kalau mengejeknya namanya itu sudah pelanggaran dari 4 hal. 4 hal ini harus kalian pegang ya nanti ya. Jangan sampai nanti ada masalah yang keluar terus kalian ceritakan ke orang lain. Itu paham semuanya? Bisa mengerti? Ya, sebelum Pak Aziz sampaikan materi yang ada, silakan untuk perkenalan dulu. Biar kita semakin rileks, semakin santai untuk bimbingan konseling kita hari ini. Perlu Pak Aziz beritahu ya, nanti kira-kira untuk kesepakatan kita berapa menit? 40, 30? 30 menit. 30 menit ya. Sepakat berarti 1 jam pembelajaran. Oke, kita mulai perkenalannya, enggak usah tegang. Kita mulai dari sebelah kiri atau kanannya Pak Aziz. Bisa dimulai sekarang? Bisa? Tepuk tangan dulu semuanya. Ingat, waktu kita 30 menit, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Silakan dimulai perkenalan. Halo, namaku Aziz. Hobiku alamatku Lura. Hobiku bermain dan sebelahku. Hai, namaku Aziza. Alamat Desa Kedung Satrian. Dukawator. Hobi saya bermain dan sebelahku. Hai, nama saya Sekelas Sinta. Nama saya Desa Kedung Mulia Kedung Kenal. Hobi saya membaca. Hai, nama saya Putri Kantika. Nama saya Desa Kemiri. Sebelahku. Hai, nama saya Dita Kawalinda. Nama saya Jalan Adanya Kima, Sarjana Istora. Hobi saya memasak. Berikutnya berikutnya
Hai, nama saya Dwi Prasetyo, alamat dari Saudara Bobi Melekim. Perkenalkan, nama saya Arif Tambudiana, alamat Desa Kulon, Desa Kemarin. Hai, nama saya Irfan dari Desa Talangmojo. Hobi saya Wendy. Hai, nama saya Muhammad Agung Sampurna. Saya dari Desa Talangmojo, Kecamatan Tunjungan. Hobi saya bermain sepak bola. Sebelah saya. Hai, nama saya Rizal Kasaputra, rumah saya Pinjen Blora, hobi saya bermain game. Sudah? Sudah, tepuk tangan buat semua. Sudah. Oke, dari Pak Aziz itu untuk tahap perkenalannya, Pak Aziz harap sudah mulai rileks, sudah mulai santai. Kita bimbingan kelompok hari ini perlu Pak Aziz sampaikan untuk pembahasan kita adalah etika dalam pergaulan. Gitu ya. Sekali lagi, pembahasan kita saat ini adalah etika dalam pergaulan. Apa itu etika dalam pergaulan? Nanti kita bahas bersama-sama, kita diskusikan, dan setelah itu kita cari masalah yang ada dalam diri kita, lalu kita pecahkan bersama-sama atau problem solvingnya bersama-sama. Sudah siap semuanya? Sekali lagi, sudah siap semuanya? Siap. Ya. Sekarang kita mulai untuk pembahasan materi dari etika pergaulan dengan teman saya. Sebelum kita mulai, ada ice breaking dulu. Nah, ini pasti persepsinya beda-beda ini kayaknya. Tidak mungkin sama, tidak mungkin ini kayaknya. Dari gambar yang kalian lihat, ya, jelas kita sudah punya persepsi dan di situ juga sudah ada. Perhatikan gambar ini. Gambar apa yang dilihat? Wajahnya siapa? Pak Aziz? Wajah orang. Mana wajah orang ini? Oh ini, setelah wajah orang siapa lagi? Burung apa? Burung elangnya ada berapa? Jangan dijawab, biar itu dulu. Satu. Pasti persepsinya berbeda. Sebelahnya gambar apakah ini? Burung elang. Burung elangnya ada berapa? Dua. Selain burung elang ada gambar apa lagi? Wajahnya siapa Pak Aziz? Enggak, siapa? Orang tua. Sekarang kita tanya yang cowok. Pasti persepsinya beda dengan yang cowok. Gambar apakah yang kamu lihat? Wajah orang. Wajah orang. Orang apa? Orang tua. Orang tua. Selain wajah orang tua ada apa lagi? Ada gambar burung elang. Burung elang. Burung elang ini ada berapa? Ada dua, Pak. Ada dua. Gambar apakah Mas? Dilihat. Wajah. Wajah siapa? Wajah orang. Orang apa? Orang tua, orang muda? Tua. Ada gambar lain? Elang. Elangnya ada berapa? Satu. Memang kita dalam memahami persepsi dalam sebuah gambar ilusi itu pasti berbeda-beda. Benar atau salah? Yang pasti benar yang kalian lihat, ya. Tapi kalau yang berdasarkan persepsi yang ada, maka ini ada gambar burung elangnya ada dua. Satu dan dua. Dan burung elang ini mengepakkan sayapnya sehingga terlihat ada mata dan juga ada hidung dan juga ada mulut. Jadi kesannya seperti gambar orang tua. Gitu ya. Berarti burung elangnya ada dua dan ada wajah orang tua. Paham dari sini? Terus tujuan mengajar untuk ice breaking ini apa? Ini menyamakan atau membedakan persepsi kita tentang mengenai etika pergaulan, ya. Karena Pak Aziz yakin di setiap anak-anakku yang ada di sini pasti saat di rumah
ada masalah atau konflik yang pernah kalian alami dengan teman sebaya saat di rumah. Gitu ya. Kita lanjut untuk berikutnya. Ya, kita mulai pengertian dari etika. Pak Aziz baca dulu. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, kesopan santunan, aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Jadi dalam etika pergaulan, hal yang harus kalian perhatikan adalah satu, sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Jadi tujuan dari etika yang kita bahas hari ini adalah supaya kita menjadi orang yang beradab dalam pergaulan. Saat ini kan banyak kita biasanya memanggil teman kita dengan sebutan hewan, atau mungkin memanggil teman kita dengan sebutan bapaknya juga ada, pernah ya. Jadi namanya misalnya Anton, bapaknya Suyono, makanya panggil no Suyono kan gitu. Nah, itu melanggar dari etika pergaulan. Masalahnya nanti apa? Akan terjadi konflik. Ya, iya kalau dia mau, kalau enggak kan nanti terjadi konflik. Gitu ya. Nah, untuk berikutnya silakan dicatat bagi yang merasa penting ya, dari setiap langkah yang sudah Pak Aziz jelaskan. Oke, untuk langkah yang pertama, hargailah sahabatmu. Silakan ikut baca yang keras. Pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu dan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan, karena jika demikian kamu bukanlah sahabat sejati. Hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. Nah, cara kita untuk yang langkah yang pertama adalah hargailah sahabatmu. Ya, sudah belum kita menghargai sahabat kita? Kalau kita ingin dihargai maka harus menghargai. Terus untuk yang berikutnya, yang kedua, baca yang keras. Dukunglah sahabatmu karena sahabat sejati selalu saling menyemangati dan selalu mendorong supaya mereka bersama-sama dapat menjadi yang terbaik dan bukan saling menjatuhkan, apalagi menjelek-jelekan. Sahabat sejati turut bahagia ketika sahabatnya berhasil mencapai apa yang diinginkannya dan tidak merasa tersaingi. Terus, jadi kita selalu memberi semangat pada sahabat kita, jangan malah memberi hal yang tidak baik. Wah, bahaya kamu, wah ini seperti ini bahaya kamu. Maka dari itu kita harus selalu memberi dorongan untuk sahabat kita mengenai yang dia lakukan. Yang pasti yang terbaik sahabat. Terus untuk berikutnya, yang ketiga, baca. Nah, hal yang menyebabkan kita luntur ya dalam persahabatan ya, itu adalah sulitnya memaafkan. Tapi hal yang paling sulit untuk memaafkan jika sahabat kita mencurangi kita juga sulit juga memaafkan. Jadi hal yang terbaik adalah saling menghargai dan saling memaafkan walaupun ada luka. Jadi kalau bisa saling terkait sahabat satu dengan sahabat yang lain. Terus untuk berikutnya silakan dibaca. Jangan tinggalkan sahabatmu. Jangan biarkan sendiri setelah dia melakukan kesalahan. Bersahabatlah dan tuntunlah dia untuk berubah. Sadarlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Nah, jangan pernah meninggalkan sahabatmu ya. Biasanya sekarang kan trennya kalau sahabatnya punya uang, maka temannya banyak. Kalau uangnya habis atau tidak punya uang, maka tidak ada yang berteman. Maka dari itu, untuk bimbingan kelompok kita hari ini, setelah kita membahas jangan tinggalkan sahabatmu, maka apapun kondisi dia, jangan pernah kamu tinggalkan. Ya. Terus untuk yang berikutnya, ada yang kelima, silakan dibaca. Dan juga sahabat kita bagi Anda
perbuatan, ya konsisten. Saya mau cerita gini. Oh iya. Tapi jangan ceritakan ke orang lain ya. Iya, saya percaya. Besoknya teman-temannya tahu. Nah, itu namanya sahabat yang tidak bisa diandalkan. Maka dari itu, sesuai dengan bimbingan kelompok kita saat ini, kalau sudah tahu seperti ini, maka harus pegang satu dari sahabatmu, yaitu kerahasiaan. Harus bisa diandalkan. Kira-kira siapa yang mau mengalami masalahnya? Pak, saya Pak. 1, ada lagi 2, 3, sudah 3 cukup ya, 3 saja. Nanti berarti ada temannya yang menanggapi. Ya, dimulai dari kamu, Mas Agung. Saya hampir berkelahi karena teman saya mengejek namanya dengan sebutan orang tua saya, Pak. Pernah Pak, kita tadi ya, untuk bisa menghargai teman. Ini masalahnya mengejek nama temannya dengan nama orang tua saya. Iso enggak? Enggak. Terus masalah yang kedua siapa tadi? Saya punya konflik sama teman karena dia utang 50.000, dia diberikan. Iya, kembali kan? Sudah berapa hari? 1 tahun. 1 minggu. Tentang mungkin kamu terbuai dengan caranya ya, sehingga dan kembalikan atas kamu. Tapi pernah sampai bertengkar? Mau sampai bertengkar atau sudah bertengkar? Mungkin berarti kisah malamnya lain. Juga terima kasih. Terus berikutnya, ya. Saya memiliki konflik sama teman saya. Masalahnya itu setiap kali saya cerita, teman saya itu selalu menceritakan kata teman saya yang kembali. Ember. Aku temannya ada jualan ember kan? Ya. Ya. Sudah cerita serius, tenang, soal pacar orang ini. Kita bilang apa? Malu kamu enggak ya? Nah, dari sekian kasus ya, yang pertama tadi Agung bahwa karena uang, yang kedua masalah utang piutang. Itu bahwa tadi ya. Dan yang ketiga adalah masalah. Kira-kira dari masalahnya Agung ada solusi tidak? Saya Pak, Hebat sekali kamu Mas. Apa solusinya? lebih baik menghindari teman yang seperti itu. Menghindari saja. Iya. Terus? Carilah teman yang lebih sopan dan baik tutur katanya. Oh iya. Ya. Kalau sudah ada teman yang tidak menghargai kita, ya kita ingatkan ya. Kalau memang bisa diingatkan ya hindari. Nanti kenapa? Kalau sampai tak terus akan jadi konfliknya. Karena sudah menyangkut nama orang tua jadi kita jadi solusinya bagus, tepuk tangan. Oke, satu ya, solusinya bisa dipakai nanti ya Mas ya. Untuk masalah yang kedua, utang piutang. Siapa yang jawab bersyarat? Kamu Pak, siapa namanya? Putri. Apa caranya? Sebaiknya kamu lebih santai ya, mungkin dia belum punya uang memberikan uang. Iya. Ikhlaskan saja. Ikhlaskan. Berapa utangnya? 50.000. Mau diganti? Jajan. Ya, mungkin kita bisa berpikir positif. Apa namanya? Teman kita mungkin jadi lipat. Siapa tahu nanti dapat lipat-lipat dari itu ya. Berarti sudah tenang. Ngambil ini. Siapa? Yang sulit ini. Siapa yang kasih sebuah lakukan solusi? Siapa namanya? Kita. Solusinya apa Pak? Sudah kayak teman yang kayak gitu, dijauhi saja orang punya teman yang bisa memberikan nasihat. Saya mandul banyak sekali-kali ya diingatkan dulu saja. Jangan itu dong, bukan dari saya, juga dari yang lain. Kalau juga kalau saudara gitu yang sesuai bisa disingkat saja dari teman yang lebih baik. Ya tepuk tangan semuanya. Kita sudah masuk ke tahap penutup ya. Perlu kita perhatikan lagi, kita pahami lagi bahwa sebuah konflik yang ada dalam pergaulan itu disebabkan karena adanya
masalah-masalah yang ada dari langkah-langkah yang sudah kita terapkan. Kalau seandainya kita menerapkan 10 langkah ini, ya, dari langkah-langkah ini, pasti yakin dalam persahabatan kita juga akan baik-baik saja, ya. Dikarenakan waktu kurang sebentar lagi bel dan selesai dan jam pembelajaran, maka untuk pertemuan bimbingan kelompok hari ini Pak Aziz ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun yang lain nanti bisa disampaikan lewat pribadi saja ke Pak Aziz mengenai masalah-masalah yang dialami. Nanti Pak Aziz minta untuk mengisi form, ya, untuk mengisi form dari yang Pak Aziz sediakan, yaitu penilaian dari kalian ke layanan hari ini seperti apa. Nanti formnya Pak Aziz beritahukan atau Pak Aziz share ke kalian, dan form itu nanti diisi dan menjadi acuan Pak Aziz untuk tahap berikutnya. Sampai di sini jelas? Jelas. Semoga dalam pertemuan hari ini ada manfaat dan sebagainya. Kita harapkan bimbingan kelompok hari ini menjadi acuan kita untuk beretika di dalam bergaul. Dari Pak Aziz itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan berdoa dulu. Silakan tadi yang memimpin, ya, silakan ditutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih dari Pak Aziz itu. Silakan nantikan jam untuk berikutnya, untuk bergerak nanti ke ruang guru. Jam berikutnya jamnya siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.